Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Selasa Putri akan memberikan sedikit pengetahuan saya mengenai keterampilan berbahasa. Simak videonya ya. Ya, langsung saja. Setiap hari kita menggunakan bahasa. Namun ada 4 keterampilan berbahasa yang sangat penting bagi kehidupan kita. Apalagi ketika kita ingin menjadi seorang komunikator yang ahli, kita perlu mahir dalam 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa ini memberi kesempatan kepada siapapun untuk dapat menciptakan konteks yang tepat dalam suatu pertukaran informasi. Menguasai 4 keterampilan berbahasa juga akan meningkatkan kepercayaan diri seseorang. 4 keterampilan berbahasa ini ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ya, yang pertama itu ada menyimak atau mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Untuk melatih keterampilan berbahasa ini, kita dapat sering-sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar yang berbeda dengan kita. Semakin kita fokus dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengar dapat semakin terasah. Yang kedua, berbicara. Keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Nah, bagaimana sih caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana terlebih dahulu, serta yang bersifat efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya. Lalu, informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan, informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Nah, keterampilan berbahasa yang terakhir yaitu menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasan suatu tulisan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain. Selanjutnya, hubungan atau keterkaitan antara 4 keterampilan berbahasa dalam setiap individu. Setiap keterampilan berbahasa merupakan keterampilan yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Yang pertama itu ada hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara ini saling bergantung. Menurut Ross dan Rowe, pada dasarnya bahasa yang digunakan dalam percakapan dipelajari lewat menyimak dan menirukan pembicaraan. Anak-anak tidak hanya menirukan pembicaraan yang mereka pahami, tetapi juga mencoba menirukan hal-hal yang tidak mereka pahami. Selanjutnya, ada hubungan antara menyimak dan membaca. Sebagai keterampilan reseptif, keduanya ini memungkinkan seseorang untuk menerima informasi dari orang lain. Menyimak bersifat lisan dan membaca bersifat tertulis. Orang menyimak adalah orang yang sedang menerima informasi dari orang lain. Begitu juga ketika seseorang membaca buku, ia sedang menerima informasi melalui simbol-simbol dan huruf-huruf. Selanjutnya ada hubungan antara berbicara dan menulis. Kedua keterampilan ini adalah keterampilan produktif. Keterampilan berbicara dan keterampilan menulis juga merupakan keterampilan menyampaikan informasi, sehingga bersifat aktif. Keterampilan berbicara juga merupakan kegiatan untuk mencapai kesiapan menulis.
Sebab bahasa lisan dipelajari terlebih dahulu oleh seseorang dan pada umumnya tidak diutarakan secara tertulis hal-hal yang tidak dikuasai secara lisan. Nah, yang terakhir ada hubungan antara membaca dan menulis. Membaca dan menulis merupakan kegiatan yang saling melengkapi dan tidak lepas satu sama lain. Dengan semakin terampilnya seseorang dalam membaca, maka ia punya kesiapan yang cukup untuk menulis. Selain itu, semakin banyak menulis, maka akan semakin membutuhkan kegiatan membaca. Karena membaca dapat meningkatkan jumlah ide-ide untuk ditulis. Jadi bagaimana teman-teman? 4 keterampilan berbahasa ini sangat penting kan untuk kita kuasai. Jadi jangan lupa berlatih ya. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.